Halo Sobat Yuti, kembali lagi di podcast Oke, Let's Talk with Yuti Youth Movement bersama aku, Atala Hardian dari I'm Okay. Nah, teman-teman, aku pengen teman-teman semua bayangin nih, udah belajar ya, teman-teman semua udah belajar sampai begadang buat ujian. Nah, taunya pas nilainya keluar, masih jauh dari ekspektasi. Udah coba untuk daftar masuk OSIS, ternyata hasilnya masih belum sesuai juga. Pasti teman-teman pernah kan ngalamin momen di mana kita ngerasa seperti ini. Kegagalan, kekecewaan, perasaan itu memang gak enak banget ya. Tapi percayalah, semua orang pasti pernah ada di posisi tersebut. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana caranya menghadapi kegagalan dan juga penolakan. Melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, dan tentunya gimana caranya bisa bangkit lagi biar lebih kuat. Dan tentunya aku gak sendirian nih, hari ini sudah ada Mbak Mutiara Maharini, seorang psikolog klinis dewasa nih yang udah siap berbagi insight. Halo Mbak Mahari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sama Yuti juga. Hari ini aku senang banget karena kita akan ngomongin suatu topik yang aku rasa relatable untuk semua orang di usia berapapun. Karena pasti setiap orang pernah ngalamin yang namanya kegagalan ataupun penolakan. So hopefully obrolan kita juga bisa mengeluarkan suatu insight ya. Betul. Kita makin jago menghadapi kegagalan dan penolakan. Insya Allah tentunya ya. Oke nih Mbak Mari, kita mulai dari pertanyaan yang paling basic kali ya. Sebenarnya kenapa sih kegagalan atau penolakan itu rasanya tuh bahkan sakit gitu. Rasanya sakit atau nyesek. Kadang-kadang bahkan sampai ada sensasi fisiknya gitu ya. Kenapa kok bisa gitu sih? Yes. Mungkin kita semua pernah ngalamin ya yang kayak sampai di dada sesek. Kayaknya yang paling sering itu di dada kayak rasanya sesek gitu. Padahal kita nggak lagi ada sakit apa-apa. Tapi saking kita sakit hati ya secara emosional, kita sampai ngerasain ada di fisik kita. Nah ternyata dari beberapa research, dan ini sedikit oversimplification ya, ditemukan bahwa otak yang memproses rasa sakit karena penolakan atau karena kegagalan itu namanya anterior cingulate cortex. Dan itu sama kayak yang memproses rasa sakit fisik lainnya. Jadi literally Jadi satu alamat gitu ya. yang memproses tuh sama. Oke. Sehingga rasa sakitnya pun rasanya sama juga. Iya. Dan bahayanya dari si bagian otak kita yang ini, dia itu kalau memproses rasa kegagalan atau penolakan, dia akan bilang ke diri kita, oke, ini kan sakit banget ya rasanya ditolak. Ini kan sakit banget ya rasanya gagal. Jadi next-nextnya kamu jangan coba lagi ya. Justru malah avoid ya itu. Nah itu bahaya kan. Jadinya kita setelah kegagalan merasa kita nggak usah nyoba-nyoba lagi. Udah kapok. Padahal ya sudah jelas semua orang akan mengalami kegagalan. Betul. Dan sudah jelas juga kita perlu coba lagi. Bener sih. Jadi sebenarnya kegagalan tuh hal yang sangat-sangat normal gitu kan. No matter what stage of life we are in. Dan bahkan ada loh risetnya teman-teman bahwa kegagalan atau rasa sensasi kecewa tuh juga kerasa gitu ya di tubuh kita. Karena memang sudah didesain ibaratnya dalam otak kita untuk memproses itu. Nah, selain itu wajar, sebenarnya itu kan cukup banyak ya faktor-faktor yang bikin kita mungkin gampang ngerasa gagal gitu. Dan mungkin contoh yang ingin ku bawa hari ini tuh kalau misalnya teman-teman Sobat Yuti gitu misalnya ya lagi ngelihat hal baru di media sosial gitu. Karena pasti kita suka ngelihat kehidupan orang lain, membandingkan dengan diri gitu. Sebenarnya media sosial tuh seberapa berperannya sih dalam membuat rasa ini tuh lebih dalam di kita. Ya. Aku rasa sebelum ngomongin tentang dampak buruknya media sosial itu kan sebenarnya bisa jadi hal yang baik ya. Kalau kita di situ mengekspresikan pendapat kita berkarya, atau kita terkoneksi sama orang lain. Tapi kalau dalam konteks membandingkan diri dengan orang lain, sebenarnya tanpa social media pun kita udah banding-bandingin diri kita nih sama orang lain, sama adik kita, kakak kita, teman kita, saudara kita, tetangga kita gitu kan. Tapi social media ini membuat kita semakin membanding-bandingkan diri kita. Dan unfortunately yang kita lihat itu always yang paling baiknya dari orang, sedangkan kita refleksikan diri kita selalu paling buruknya diri kita. Jadi kita ngebandingin yang paling baiknya orang sama yang paling buruknya kita. Pasti kita ngerasa minder, pasti kita ngerasa inferior gitu. Padahal kalau kita lihat social media kita sendiri, kita liatin postingan-postingan kita juga akan lihat bahwa ya kalau aku sebagai orang lain, aku akan ngerasa ya aku kayaknya hidupnya bahagia banget nih.
Padahal kita tahu di balik mungkin foto wisuda kita atau misalnya foto keberhasilan kita menang lomba, kita tahu bahwa di balik itu banyak struggle-nya juga yang nggak terlihat di dalam si foto unggahan kita di social media. Jadi si social media ini membuat proses membanding-bandingkan menjadi semakin intens dan membuat kita jadi semakin minder atau semakin rendah harga dirinya. Yang mana unfortunately ketika kita ngerasain itu kita cenderung generalize. Jadi kayak oh aku ternyata payah ya, nggak kayak si X, nggak kayak si Y. Terus kita langsung berarti aku kayaknya nggak bisa apa-apa deh. Soalnya mereka tuh jauh lebih jago daripada aku. Hanya berdasarkan sebuah posting ya. Terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nah tuh teman-teman Sobat Yuti udah tahu ya sekarang kenapa kadang kalau ngeliat social media tuh rasanya lebih sakit gitu bahkan ya pada saat membandingkan diri dengan orang lain. Nah terus kira-kira gimana caranya Mbak untuk bisa mengubah cara perspektif kita gitu tentang kegagalan? Aku tuh pernah dengar ada suatu buku gitu ya namanya Something About Growth Mindset. Itu sebenarnya gimana sih cara growth mindset itu bisa berperan dalam hidup kita? Jadi si konsep growth mindset ini dari Carol Dweck ya yang membuat konsep ini terkenal. Terus adalah suatu konsep yang menurut aku bagus banget untuk kita yang dalam hidup ini tentunya nggak mulus-mulus aja ya. Ada aja lika-likunya, ada titik-titik di mana kita gagal dan mengalami penolakan. Nah dengan growth mindset itu mengajarkan kita bahwa kegagalan atau penolakan atau apapun hal yang belum berhasil itu adalah suatu pembelajaran yang bisa kita ambil sehingga kita bisa jadi orang yang lebih baik kapasitasnya dan berkembang jadi orang yang lebih bagus lagi dibandingkan sebelumnya. Sedangkan kalau misalnya kita nggak punya growth mindset ini, kita kemungkinan punya fixed mindset. Yang mana artinya adalah kita udah misalnya kita terlahir, kita ABC, kita akan jadi orang yang biasa-biasa aja. Udah nggak bisa diapa-apain tuh. Ada mentok gitu aja ya bisanya ya. Kita perlu perhatikan kadang-kadang kita suka ngomong, iya gue orangnya emang kayak gitu. Iya aku orangnya emang gini. Udah saklek sendiri. Padahal kita adalah manusia yang punya kemampuan untuk bisa mengembangkan diri kita dan bahkan otak kita aja bisa mengembangkan berbagai sel-sel baru juga yang bisa membuat kita belajar banyak hal gitu. Sebenarnya we're all limitless ya. It depends on how we see ourselves. I see. Oke. Jadi sebenarnya kegagalan tuh bukan label yang akan selamanya permanen di kita. Justru kita memiliki the power, the strength untuk mengubah situasi itu. Nah, gimana caranya sih kalau kita bisa mulai ibaratnya latih gitu ya otak kita biar lebih mikirnya ke growth mindset kayak gitu. Aku rasa yang pertama-tama adalah ini tentang prinsip hidup kita juga ya. Kita perlu memahami bahwa hidup ini masih panjang, hopefully, Insyaallah ya. Dan masih banyak hal yang bisa kita pelajari. Ketika kita tahu itu, kita berprinsip bahwa di dunia aku mau belajar dan aku mau berkembang, kita pun akan ngelihat banyak opportunity untuk kita punya rasa penasaran, rasa curious, dan kita juga jadi lebih self-reflective. Sehingga ketika kita menemui kegagalan atau penolakan yang kita tanyakan pada diri kita tuh bukan kenapa ya aku tuh gagal terus, kenapa aku payah, kenapa aku gak bakal bisa sukses, dan akhirnya jadi downward spiral gitu ya. Overthinking kalau anak-anak sekarang bilang artinya sebelum tidur tuh kayak ngerasa kita orang paling payah di dunia. Dan semua orang lain tuh lebih dari kita dalam semua aspek. Itu hal yang especially di remaja ya, hal yang sangat-sangat common dan membuat mood juga berantakan. So dibandingkan kita melakukan itu, kita coba tanya sama diri kita sendiri, apa ya pelajaran yang bisa aku ambil dari pengalaman ini? Reflektif ya. Yang pertama misalnya aku kasih contoh, misalnya tadi gak keterima OSIS gitu ya. Apa ya pembelajaran yang aku bisa ambil dari pengalaman ini? Yang pertama, aku appreciate diri aku sendiri karena aku berani buat daftar. Padahal buat daftar aja sebenarnya aku udah deg-degan gitu ya. Dan aku jadi tahu nih bahwa proses menjadi OSIS tuh seleksinya ada wawancara, ada tes tertulis, dan aku dalam prosesnya jadi semakin mengenali diri aku, semakin tahu apa yang aku mau gitu. Terus kita bisa evaluasi lagi nih, kira-kira dari proses ini yang mana yang ada di dalam kendali aku, yang mana yang di luar kendali aku. Jadi misalnya, kalau proses seleksinya, persiapannya itu adalah hal-hal yang aku bisa cari tahu dan bisa aku pelajari. Tapi hasilnya
itu kan hal yang Di luar. kontrol. Betul. Yang bikin kita seringkali stres dan cemas banget actually adalah ketika kita merasa kita bisa mengontrol hal-hal yang di luar Gak bisa dikontrol, betul. Itu tuh sama aja kayak ngomong Tal, besok tuh pasti hujan. Terus pas nggak hujan, aku kayak kecewa banget. Betul. Padahal aku berusaha Kita sendiri yang hal yang nggak bisa aku kontrol. So you set yourself up for that expectation. Kita menjebak diri kita untuk merasa gagal. Ya, Dan kita udah tahu lah rasa gagal seenggak enak apa. betul. Dan selain yang tadi ya evaluasi, kita juga bisa ketika emosi kita udah lebih stabil, kita tanya, oke, dari pengalaman kemarin kira-kira apa ya yang bisa aku lakuin yang berbeda sehingga next time ketika aku coba seleksi OSIS ini lagi, aku bisa keterima. Mungkin kemarin aku kayak terlalu gugup, atau kemarin aku persiapannya kurang oke karena aku tidurnya kurang misalnya. Jadi kita bisa evaluate biar next time nih kita better lah dibandingkan waktu itu. Dan yang menurutku nggak kalah penting, kita perlu ada perspektif orang lain. Oke. Karena kadang-kadang kalau kita lagi gagal atau lagi ada penolakan, kita tuh ngerasa sendiri banget dan ngerasa bahwa cuman aku yang paham rasa sakit ini. Padahal when we talk to someone yang kemungkinan besar pernah ngalamin penolakan dan kegagalan juga, it feels so nice bahwa ada orang lain yang tahu rasanya dan kita nggak sendiri merasakan ini. Itu so important untuk kita bisa bangkit lagi ya. Dan juga kita bisa nanya tipsnya, terus gimana nih harus ngapain, nextnya biar aku bisa bangkit, aku bisa gimana ya. Dan dia pun bisa nge-support kita karena tahu kita lagi nggak baik-baik aja. Betul. So intinya yang paling diutamakan di sini adalah kita harus bisa berani untuk refleksi diri. Dan juga harus sadar juga apa yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa. Karena nggak bisa semuanya ya teman-teman ya. Tentunya kita juga harus evaluasi for the next opportunity, apa yang perlu kita kembangkan. Dan jangan lupa untuk have your support system with you. Ya kan, itu penting banget. Be open to seek support sih. Iya. Dan terbuka lah intinya ya kalau misalnya ada usulan kayak gitu. Oke nih, sekarang kan kita udah tahu nih cara mungkin melatih otak kita gitu ya untuk mengubah menjadi growth mindset ya. Nah, kalau kita misalnya nih Kak di titik yang terendah, itu lagi sedih-sedihnya banget nih karena kegagalan atau ditolak gitu ya. Langkah nyata apa sih yang mungkin yang jelas-jelas konkret gitu yang bisa kita ambil biar bisa mulai bangkit lagi? Karena kadang banyak orang yang mungkin ngerasa this is the end gitu kan, kayak aku udah gagal, aku udah coba segalanya, aku udah melakukan A sampai Z, tapi aku masih gagal gitu. Bagaimana caranya mulai start new, start fresh, dan mungkin bangkit lagi? I think karena tadi di awal ngomongin rasa sakit emosional itu sama kayak sakit fisik gitu ya rasanya, juga mau pakai analogi yang sama. Kita kalau baru jatuh, cedera, kita nggak mungkin kan langsung maksain diri kita untuk lari lagi atau langsung ikut maraton gitu. Kita perlu take time untuk berhenti dulu, coba dilihat lukanya, ini perlu diapain nih supaya bisa sembuh dengan lebih cepat dan lebih baik gitu. Sama ketika kita lagi ngalamin kegagalan atau lagi ngalamin penolakan, take time, lihat dulu ini sebenarnya apa yang lagi aku rasain. Apakah sedih, kecewa, marah, banyak ya ragam emosi yang bisa kita alamin. Terus setelah kita kita coba identifikasi emosi kita coba cari orang yang bisa mensupport kita. Kadang-kadang kayak kita luka gitu ya, kita butuh bantuan orang lain untuk naruh mungkin si obat merah itu ya supaya bisa dibersihin, dikasih obat. Atau kadang-kadang malah kita sampai butuh dokter gitu kan, yang mana yuk kita cari support yang kita butuhkan. Terus habis itu ketika udah lebih tenang, kita baru berpikir kayak apa ya yang terjadi sebenarnya. Terus evaluasi juga kayak yang tadi disampaikan ya, kira-kira next time what can be better nih supaya aku nggak tanda kutip jatuh lagi. Lalu apa juga hal baik yang aku pelajari dari sini, apa pembelajaran yang bisa aku ambil untuk next time-nya. Dan setelah pelan-pelan kita mulai pulih, emosi kita lebih stabil, mungkin after kita juga take a break untuk ngelakuin hal-hal yang kita suka dulu ya, yang mengingatkan kita akan kekuatan-kekuatan kita bisa mulai ambil langkah kecil. Aku sebenarnya misalnya kalau bukan contoh OSIS ya, misalnya contohnya
kita ujian nilainya jelek gitu, Iya. oke yang ini aku remedial nih, tapi gimana ya biar nextnya aku tetap bisa nih dapat ranking, gimana biar nextnya nilai aku tetap bisa nih di atas 80. Nah kalau kayak gitu kita mulai dari langkah yang kecil-kecil, oke kalau gitu aku mau mulai sekarang setiap hari ada waktu tambahan belajar 15 menit. Atau aku mulai sekarang tiap hari nyampe di sekolah atau dimanapun itu 15 menit lebih awal supaya aku bisa prepare dulu tuh di situ. Berarti ada goal setting-nya dulu Iya, ya? tapi kecil-kecil aja. Iya, small goal. Karena ya kayak tadi ya ibaratnya orang baru jatuh, Kan nggak kadang-kadang ngejalan malah masih Iya. perlu pakai tongkat ya. Iya, Jangan langsung bertahap. dipaksain sprint. Betul. Itu yang kadang secara fisik tuh kita paham banget, Iya. tapi kalau dimasukin ke kesehatan mental kita kayak, "Oh iya ya, aku harusnya belum maksain diri aku segitunya ya." Ada orang yang mungkin ngerasa, bisa kok gitu Yes. kan. Padahal kayak, kamu ini jalannya pincang loh," gitu. Iya, betul. Pelan-pelan. Betul. Ya itu, that's really important. Those steps yang pertama ya, take time for yourself. Kita harus tahu dulu kita tuh lagi di kondisi apa gitu kan. Am I stable enough? Am I strong enough to this? Kalau misalnya belum ya, what do? We find support kayak gitu. Jadi ya kronologis itu udah jelas banget sebenarnya ya tadi ya teman-teman. Tapi tetap sakit. Betul. Jangan berharap ketika proses healing ini nggak ada sakit sama sekali, because healing is definitely ups and downs ya kan. Itu bukan linear gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa dirangkum sedikit tadi ya dari Kak Mahari, yang pertama kasih waktu teman-teman untuk diri sendiri. Yang kedua cari support system tentunya yang terpercaya. Analisis dengan kepala yang dingin gitu ya. Kalau udah mulai stabil kita ngelihat dulu nih, oke gue posisinya di mana sekarang supaya bisa mulai goal setting seperti itu. Dan yang tentunya pada saat kita lagi healing proses, ingat kita start with small steps. Ibaratnya baby steps gitu kan. Seperti yang Kak Mahari bilang tadi, kita ibaratnya baru jatuh, nggak mungkin kita langsung ngebut kan habis itu. So those are the 4 important steps teman-teman bisa mulai terapkan gitu ya. Nih, wah ini insight-nya luar biasa bermanfaat ya. Jadi intinya failure atau kegagalan dan juga penolakan itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya. It's not the end of the world. Kalau misalnya kita gagal, mau kita usia belasan, puluhan, bahkan mungkin ratusan, I don't know. Tapi everyone goes through it gitu. Dan itu cuma bagian dari proses hidup yang nggak bisa kita hindari, ya kan? Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara menghadapi dengan benar. Nah, orang pun juga bisa nganggap bahwa kegagalan atau penolakan ini justru bisa menjadi bagian dari batu loncatan, ya kan, dalam kehidupannya. Karena I think the biggest lesson comes from your failures. Kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri hari ini, kira-kira ada pesan apa nih dari Kak Mahari yang ingin disampaikan buat teman-teman para sahabat Yuti di sini yang mungkin lagi down atau mungkin sedang mengalami hal yang tadi kita jelaskan, yaitu kan kegagalan atau penolakan. Boleh silahkan Kak Mahari. Oke, pesan aku buat sobat Yuti yang mendengarkan dan mungkin lagi ngerasa gagal atau baru ngalamin penolakan gitu ya, adalah pertama, thank you so much udah berusaha, udah berani buat actually mencoba sesuatu. Karena untuk sampai di situ aja udah berat biasanya. Dan bahwa hasilnya nggak sesuai ekspektasi, I know that sucks gitu ya, itu rasanya nggak enak banget. Dan take your time untuk mengelola itu, tapi also jangan berkepanjangan, dikasih deadline juga. Oke, aku seminggu ini wanna take a break, nggak buka sosmed dulu, nggak ngomongin hal yang bikin aku gagal dulu, tapi next week aku udah mau mulai punya action steps yang konkret nih. Kayak tadi mulai 15 menit belajar hal baru, mulai approach orang-orang yang kira-kira kayaknya nggak akan menolak aku kayak orang yang sebelumnya. Dan pelan-pelan lihat diri kita berkembang sesuai dengan keberanian kita untuk terus mencoba hal baru. Jadi jangan sampai kegagalan ini atau penolakan ini membuat kamu malah merasa down dan nggak bangkit-bangkit lagi. Kalau kamu merasa kayak gitu, aku sangat merekomendasikan untuk segera seek help from a professional karena itu akan menghambat perkembangan diri kamu dan membuat diri merasa semakin nggak nyaman. Luar biasa. Thank you so much Kak Mahari untuk sharing yang luar biasa, dan pesan terakhirnya juga itu very very heartfelt and wholesome. Thank you so much. Dan juga terima kasih para teman-teman sobat Yuti yang sudah dengerin kita dari awal sampai akhir di sesi kali ini. Semoga episode ini bisa menjadi reminder gitu ya buat kita semua bahwa it's okay kalau kita ngalamin kegagalan, penolakan dan lain sebagainya. It's okay to feel sad, it's okay to feel disappointed, karena ini semua adalah bagian dari pelajaran dalam kehidupan gitu ya. Tapi yang pasti ingat kita pasti akan ada selalu cara untuk bangkit kembali. Nah,
Sobat Yuti, coba nih komentar di kolom bawah kira-kira topik apa lagi yang mungkin bisa kita bahas di series berikutnya atau di lain waktu. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta follow akun resmi I'm Okay di @imok.id dan juga United Tractors di @cerita di United Tractors. Karena ini adalah episode terakhir, teman-teman, dari series kolaborasi antara I'm Okay dengan United Tractors Tbk. See you next time!